Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di video kali ini saya akan membuat sebuah miniatur gerobak bakso cuangki, teman-teman. Oke, tapi tidak hanya sekedar miniatur, teman-teman. Kita bisa fungsikan ini sebagai mainan, teman-teman. Untuk alat dan bahannya silakan lihat di deskripsi di bawah ini, teman-teman. Oke, karena dalam proses pembuatan ini, miniatur ini, kita menggunakan benda-benda tajam seperti pisau, cutter, dan lain-lain, teman-teman ya. Saya harap teman-teman hati-hati dalam menggunakan benda-benda tersebut, teman-teman. Oke, sebelum lanjut, yang belum subscribe, silakan si subscribe dulu. Tanpa bercincong-cincong lagi, ini dia proses pembuatannya. Oke, yang pertama kita siapkan 6 batang sumpit seperti ini. Nah, yang empatnya kita buat pipih begini, teman-teman. Dan yang dua kita buat segitiga seperti ini, teman-teman. Oke, kita kumpulkan jadi satu. Setelah itu kita ukur sepanjang 5 cm, teman-teman. Ya, kita beri tanda saja menggunakan pulpen seperti ini. Ya, satu persatu kita kasih tanda, teman-teman ya, di bagian sumpit yang pipih tadi, teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini, nah ini tandanya sudah terlihat semua ya. Nah, ini bagian pipi. Kalau sudah seperti ini kita potong-potong jadi beberapa bagian seperti ini, teman-teman. Oke, setelah itu kita beri tanda begini. Kita silang saja seperti ini. Nah, nanti di sini kita sisih, teman-teman. Kita tipiskan menggunakan pisau cutter, teman-teman ya. Oke, hasilnya akan jadi seperti ini, teman-teman. Ini sudah kita pipihkan. Kita rapikan dulu. Nah, setelah itu kita gunakan lem K untuk menempelkan kedua sumpit tadi, teman-teman. Oke, kita tempelkan pipih ketemu yang pipih seperti ini, teman-teman ya. Jadinya akan terlihat rapi. Oke, satu persatu kita gabungkan saja, teman-teman. Ya, kita lem saja menggunakan lem K begini, teman-teman. Hati-hati kena tangan karena lumayan susah melepasnya kalau dia nempel di tangan. Nah, ini bagian yang terakhir. Oke, kita beri lem saja sedikit. Pastikan lemnya merekat dengan baik, teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita tunggu sampai kering, teman-teman. Setelah itu nanti kalau sudah kering kita buang bagian ujung-ujungnya. Nah, ini dia sudah saya rapikan, sudah saya potong bagian ujung-ujungnya sedikit-sedikit. Kita buat dua bagian yang sama seperti tadi, teman-teman. Ukuran, bahan, prosesnya semuanya sama dengan sebelumnya, teman-teman ya. Nah, oke, kita sisihkan dulu. Setelah itu kita ambil sumpit yang sudah kita bentuk segitiga tadi. Nah, ini dia. Kemudian, teman-teman, kita potong menjadi seperti ini. Ini panjangnya kurang lebih 6 cm, teman-teman ya. Setelah itu kita tempelkan di sisi sini ya. Menggunakan lem pastinya kan. Nah, kita lem saja, pastikan merata, terlem dengan baik. Oke, kita gabungkan dengan sisi satunya seperti ini. Nah, kita lem lagi, teman-teman. Iya, oke, tunggu sampai kering. Nah, kita tempelkan semuanya, teman-teman ya. Kita tempelkan di setiap sisi-sisinya, teman-teman. Ya, ini dia, saya skip saja biar nggak kelamaan. Oke, hasilnya akan jadi seperti ini, teman-teman. Nah, sudah jadi kubus. Ini goyang, kita cari yang rata untuk bagian bawahnya. Oke, ini sudah rapi. Setelah itu kita siapkan sumpit lagi. Ini panjangnya sekitar 2 cm, yang bentuknya segitiga, teman-teman ya. Nah, kita tempelkan di sisi satu seperti ini. Langsung saja kita lem. Nah, kita tunggu sampai kering. Oke, kalau sudah kering kita lanjut ke yang satunya. Nah, kita cari posisi yang pas dulu. Oke, kalau sudah pas kita lem lagi, teman-teman.
Oke, sudah kering, sudah mengeras teman-teman. Nah, itu kita ambil buat bagian sisnya tadi. Kita gunakan 2 batang tusuk sate seperti ini teman-teman. Kita ukur manual saja begini. Kita beri tanda. Nah, setelah itu kita patahkan, potong jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita lem pastinya. Oke, untuk sisi sininya kita buat miring begini teman-teman ya. Nah, kita ukur dan kita potong jadi 2 bagian begini. Nah, untuk sisinya kita buat miring biar dia pas posisinya. Langsung saja kita lem lagi teman-teman. Iya, sedikit saja nggak masalah, yang penting kuat. Kalau posisinya pas pasti kuat teman-teman lemnya. Oke, kita lem lagi di bagian bawahnya. Nah, kita tunggu sampai lemnya kering teman-teman. Kalau sudah, kita lanjut ke sisi yang satunya. Oke, kita posisikan dulu. Nah, kalau itu sudah pas, kita lem lagi di kedua sisinya teman-teman ya. Nah, sudah jadi seperti ini teman-teman. Kemudian kita buat 2 bagian seperti ini teman-teman. Semua proses bentuk, bahan, ukuran sama dengan sebelumnya teman-teman ya. Oke, semuanya sudah jadi seperti ini. Kita sisihkan dulu yang satunya, kemudian kita ambil yang satunya lagi. Nah, kita siapkan tutup mikas seperti ini teman-teman. Kita potong persegi menjadi seperti ini teman-teman, kecil saja ya. Oke, begini. Kemudian kita tempel di bagian sini teman-teman, bagian belakangnya ini ya. Nanti fungsinya seperti kaca teman-teman. Oke, ini kita lem saja. Kita paskan dulu posisinya. Nah, kalau sudah pas kita lem teman-teman. Iya, pelan-pelan saja, jangan sampai ngeblewer. Nah, ini dia sudah pas posisi teman-teman ya. Nah, kalau sudah kering, kita siapkan satu bambu ini teman-teman. Ini sumpit tadi teman-teman ya. Kita ukur di sini dan kita paskan. Kalau sudah, kita potong dan kita lem seperti ini teman-teman. Nah, kita lem saja sampai benar-benar pas dan kering. Setelah itu kita siapkan satu bilah sumpit lagi, kecil saja. Nah, ukurannya kira-kira pas di bagian sini teman-teman. Nah, kalau sudah pas begini, kita lem lagi ya. Kita banyak menggunakan lem di sini teman-teman ya. Nah, sudah kering begini. Setelah itu kita buat 2 tingkat lagi di bawahnya teman-teman. Begini. Semuanya caranya sama seperti tadi. Kita ukur, kita potong dan kita lem. Oke. Nah, habis itu kita siapkan bagian bambu ini, bilah sumpit lagi. Nah, kita ukur untuk di bagian sini teman-teman. Iya, sisi kiri dan sisi kanannya. Nah, ini kita potong dan kita lem lagi teman-teman. Oke, ini dia 2 tingkat ya. Tingkat tengah dan bawah. Nah, kalau sudah, kita siapkan kertas karton begini teman-teman. Ini ukurannya 5 x 5 cm. Nah, pas kan 5 x 5 cm karena memang ukuran ini panjangnya 5 semua teman-teman. Nah, kita buat coakan dulu di bagian ujung-ujungnya supaya posisinya nggak nyangkut nanti di bagian tiangnya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita masukkan saja ke sini di bagian tingkat yang pertama ya. Oke, pelan-pelan saja, jangan sampai merusak strukturnya ya. Nah, kalau sudah rata dan pas begini, kita lem lagi teman-teman. Nah, kita lem di bagian sini dan bagian sini ya. Oke, kita tunggu sampai lemnya kering.
Kalau sudah kering, kita siapkan lagi kertas karton ukuran kurang lebih 1 cm. Kita paskan dulu teman-teman. Kalau belum pas, kita kecilkan lagi, kita gunting lagi teman-teman ya, sedikit-sedikit saja. Nah, kecil saja sampai hasilnya benar-benar pas seperti ini teman-teman. Nah, begitu. Oke. Nah, kita tekuk untuk mendapatkan dua bagian yang sama panjang teman-teman, biar nggak ngukur-ngukur lagi kan. Oke, kita gunting di bagian sini, kita putusin aja. Nah, seperti ini. Kita rapikan lagi teman-teman ya. Oke, kalau sudah jadi dua bagian begini teman-teman, kemudian kita siapkan karton untuk bagian bawah sini. Nah, yang longgar teman-teman ya, jangan terlalu longgar juga dan jangan terlalu sempit juga teman-teman. Kalau sudah dapat ukurannya, kita tempelkan sisi yang tadi kita buat di bagian sininya, kemudian tempelkan lagi di bagian sisi yang selanjutnya ya. Oke, kita tahan begini, kemudian kita lem. Nah, memanjang saja dari depan sampai ke belakang. Kita tunggu lemnya sampai benar-benar kering teman-teman. Kita coba lagi, kira-kira ada masalah atau tidak. Oke, tidak ada masalah teman-teman ya. Nah, setelah itu kita tutup bagian belakangnya teman-teman. Nah, bagian belakangnya begini kita tutup, kemudian kita lem dan tunggu sampai kering. Oke, kita coba lagi nyangkut atau enggak. Nah, ini sudah tidak ada masalah teman-teman ya. Oke, sudah bisa bergerak dengan baik. Kemudian kita potong. Ini kita keluarkan, kita potong bagian depannya lagi. Ini udah saya putusin. Nah, kemudian kita tutup bagian depannya teman-teman, begini. Oke, seperti ini. Kita kasih lem lagi. Nah, kita kasih lem ya. Oke, sudah merata lemnya, kita pastikan tertempel dengan baik. Ya, ini dia sudah selesai teman-teman. Lacinya kita masukin dulu. Nah, sudah bagus, sudah rapi. Dan kita tidak buat hanya satu, kita buat dua untuk bagian bawah sini teman-teman. Iya, kita keluarkan dulu. Nah, ini dia sudah saya buat dua bagian bawahnya teman-teman ya. Seperti biasa, ukuran prosesnya semuanya sama seperti proses sebelumnya teman-teman. Kemudian kita siapkan satu lempeng kaleng soft drink. Kita tempel bagian sininya. Nah, ini dia untuk menutupi bagian pinggir-pinggirnya. Oke, ini dia sudah saya tempel, sudah saya lubang-lubangi di bagian laci-lacinya dan juga bagian belakangnya. Ini sudah saya, tinggal dirapikan bagian bawahnya ya. Nah, biar lebih rapi lagi, bagian lacinya kita tempelkan di aluminium bekas kaleng soft drink begini teman-teman. Oke, kita beri lem dulu. Kemudian kita tempelkan. Jangan lupa yang satunya juga kita tempelkan lagi. Nah, kalau sudah merekat seperti ini, kita potong dan kita rapikan teman-teman. Ya, kita potong mengikuti bagian silacinya tadi. Oke, kita putus jadi dua. Nah, setelah itu kita rapikan ya teman-teman ya. Nah, pelan-pelan saja, nggak masalah karena kita menggunakan benda tajam teman-teman. Oke, ini dia sudah selesai. Lacinya sudah bisa kita masukkan lagi. Nah, jadinya rapi teman-teman ya, sama-sama terlihat dari aluminium. Setelah itu kita siapkan ini karton yang sudah saya tempelkan aluminium kaleng soft drink tadi untuk menutup bagian atas sini teman-teman. Nah, untuk menutup bagian atas ini. Nah, ini udah saya rapikan, udah saya masukkan, tapi prosesnya ke skip nggak sengaja, maaf.
Nah, ini sudah saya rapikan teman-teman. Benar-benar banyak proses yang kepotong karena nggak sengaja kameranya nggak kerekam. Maaf. Nah, ini dia penampakan akhir teman-teman ya. Lacinya sudah bisa dibuka, ditarik, sudah diberi pegangan dan sudah tampilan seperti ini teman-teman. Oke, satu sudah selesai. Kemudian kita ambil rangka tadi. Nah, nanti dia bakal berhadapan seperti ini. Oke. Nah, kita ambil rangka yang tadi yang satunya. Sudah kita buat. Kita buat ini dia tutup dari karton. Ke semua sisi-sisinya udah saya cowok untuk bagian sini supaya dia nggak nyangkut. Nah, pas begini. Nah, bagian tengahnya kita beri lubang teman-teman. Oke, ini sudah saya beri lubang bagian tengahnya. Nah, tinggal kita siapkan kaleng lagi. Ini bekas kaleng soft drink. Saya tempel di sini. Ya, kita lem merata teman-teman. Ini kita lem merata di setiap sisi teman-teman ya. Oke, kalau lemnya sudah mengering teman-teman, kita potong mengikuti pola kartonnya teman-teman ya. Nah, ini dia sudah saya potong aluminiumnya, sudah saya beri lubang juga sesuai dengan bentuk karton teman-teman ya. Nah, itu coba kita masukkan di sini. Kalau belum pas kita paskan. Nah, setelah pas kita lem lagi teman-teman. Saya menggunakan gunting supaya tidak nempel di tangan lemnya. Oke, bagian ini sudah selesai. Setelah itu kita siapkan dua bilah sumpit lagi teman-teman. Ini kita tempel di sini, kita ukur dulu begini. Oke, kita lem ya. Nah, kita pasang juga yang satunya teman-teman. Oke, seperti ini. Langsung kita lem saja teman-teman. Nah, kalau sudah kering, kita potong bagian sini dan sini teman-teman. Kita rapikan dan jadinya seperti ini. Nah, mantap kan? Habis itu kita siapkan satu buah kawat. Nah, ini dia kawatnya. Panjangnya kita ukur di sini. Kita beri tekuk-tekukan teman-teman supaya si langsungnya nanti tidak jatuh ke bawah teman-teman ya. Oke, kalau posisinya sudah pas begini, kemudian kita kasih lem lagi teman-teman. Oke, di setiap sisinya kita beri lem. Nah, sudah menempel dengan baik, kita siapkan lagi satu kaleng soft drink begini teman-teman. Habis itu kita posisikan seperti ini ya, seperti ini. Kemudian kita beri lem teman-teman. Nah, kita beri lem saja mengikuti rangka supaya rangkanya ini nempel dengan kalengnya tadi teman-teman, aluminiumnya. Nah, sudah nempel seperti ini. Kemudian kita tekuk begini teman-teman. Nah, kita tekuk. Oke, sudah seperti ini. Untuk biar mengikuti bentuk rangkanya, kita tekan-tekan menggunakan jari begini teman-teman, supaya dia mengikuti rangkanya. Nah, seperti ini di kedua sisinya kita tekuk-tekuk begini teman-teman. Tekan-tekan saja. Nah, setelah itu ini sudah saya rapikan, sudah saya satukan, sudah saya lem di semua sisi-sisi rangkanya teman-teman ya. Oke, setelah itu kita buat lubang di bagian sini teman-teman. Nah, lubangnya jadinya seperti ini. Nah, setelah itu kita rapikan bagian bawah ini teman-teman. Kita rapikan, kita tekuk ke dalam begini. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita potong bagian sininya, kita rapikan juga mengikuti alur rangkanya teman-teman ya. Nah, ini dia sudah saya sudah saya potong dan sudah saya rapikan. Saya beri sisi bagian dalamnya teman-teman.
tinggal kita tutup bagian bawah sini teman-teman. Oke, kita tutup menggunakan kaleng soft drink lagi, kita lem lagi. Oke, kalau lemnya sudah kering, kemudian kita rapikan menggunakan gunting. Kita potong sisi yang lebih-lebihnya. Iya, seperti ini teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini kita rapikan menggunakan pegangan gunting teman-teman, supaya si bagian bawahnya itu enggak tajam dan mengelukai tangan. Nah, sudah selesai begini teman-teman. Ini kita singkirkan dulu. Kita siapkan satu kaleng soft drink lagi begini. Nah, itu kita buat lingkaran dengan menggunakan mal dari pipa 1 in teman-teman. Ya, ini sudah begini. Kemudian kita beri lem teman-teman. Nah, ini dia sudah sesuai lingkarannya. Sudah jadi, sudah saya lem dan pipanya sudah saya keluarkan. Usahakan dia enggak seret di bagian sini teman-teman, ya, bisa keluar dan masuk. Habis itu kita ratakan di bagian bawah sini dan ini kita potong teman-teman. Nah, ini dia sudah selesai. Kemudian kita siapkan ini pantat kaleng ya teman-teman, ya, bagian cembungnya. Nah, kita lem saja. Oke, kita ratakan di setiap sisinya. Nah, kalau sudah lemnya mengering, kita potong bagian yang lebih ini teman-teman. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini teman-teman. Ini dia sudah pas. Kemudian kita siapkan lem besi teman-teman, karena untuk supaya dia semakin rapat, semakin tidak bocor nanti ketika kita isi air teman-teman. Nah, kenapa saya menggunakan lem besi? Ya karena saya punyanya lem besi teman-teman. Kalau teman-teman punya yang lain atau bisa lebih rapat lagi menggunakan lem K, ya tinggal gunakan lem K saja, nggak usah pakai lem besi begini teman-teman, karena hasilnya lumayan tidak rapi teman-teman, ya. Oke, ini sudah saya campur kedua lemnya, saya aduk. Nah, kalau sudah rata begini, kita ratakan di bagian sambungan tadi teman-teman. Nah, kita ratakan saja pelan-pelan. Jangan buru-buru karena lem ini tidak cepat kering teman-teman, ya. Nah, kita beri lem di setiap sambungannya seperti ini. Lagi lo ngomongin yang lo ngomongin sekarang. Oke. Nah, kalau kira-kira sudah rata, sudah rapat begini teman-teman, kita tunggu, kita singkirkan dulu. Sambil menunggu ini kering, kita siapkan ini triplek teman-teman. Triplek untuk bagian dasarnya, ya. Nah, itu kita siapkan lagi ini list frame. Saya ambil dari bekas lemari, sisi pintu lemari. Kemudian kita lem di sini teman-teman, kita satukan. Terlihat seperti bingkai teman-teman. Oke, ini hasilnya akan jadi seperti ini teman-teman. Lumayan rapi kan? Nah, setelah itu kita ambil bagian kompor ini. Nah, ini dia teman-teman, kompor mininya teman-teman. Nanti untuk video pembuatannya saya buat terpisah karena lumayan lama kalau kita gabungkan di satu video teman-teman, ya. Oke. Nah, ini dia sudah saya tempel. Kompornya juga sudah saya masukkan di dalam situ teman-teman. Nah, itu. Selangnya saya taruh di bagian bawah sini teman-teman, supaya rapi dan tidak terlihat nanti ketika kita mainkan. Oke, untuk gasnya saya menggunakan korek seperti ini. Nah, kita posisikan dulu, kemudian kita lem. Nah, kita tunggu sampai lamnya benar-benar mengering teman-teman, ya. Kemudian kita pasang selangnya di sini. Dan kita beri penyangga supaya selangnya itu tidak mudah copot teman-teman. Oke. Nah, sudah selesai. Kemudian kita pasang skrup di bagian sini. Fungsinya nanti untuk menekan si tombol gasnya teman-teman. Skrupnya oke. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini teman-teman. Saya menggunakan skrup dan saya ganjel karena terlalu pendek skrupnya.
Nah, ketika kita putar begini, ini gasnya akan tertekan dan keluar melalui atas kompor, teman-teman ya. Oke, seperti ini sudah kering. Kemudian kita coba masukin. Kita rapikan, teman-teman, biar dia bisa masuk. Nah, ini sudah kita rapikan. Jadi bisa masuk di sini. Ini sudah saya buatkan tutupnya juga, teman-teman. Nah, akan jadi seperti ini. Iya, ini dia penampakannya. Oke, kita ambil bagian sisi satunya yang ada laci-lacinya itu. Nah, kita posisikan di sini, teman-teman. Oke, setelah itu kita lem lagi di bagian bawahnya supaya tidak mudah bergeser dan lepas, teman-teman. Nah, kita siapkan 4 batang kawat begini. Kita tekuk menjadi seperti ini. Ya. Nah, posisinya kita sesuaikan, teman-teman ya. Kalau kira-kira sudah pas, sudah sesuai, kita lem lagi, teman-teman. Oke, hasilnya akan jadi seperti ini, teman-teman. Ini fungsinya untuk pegangannya. Sudah saya beri aksesoris seperti kantungan begini. Nah, untuk biar lebih lengkap lagi, saya buatkan pikulannya menggunakan sumpit, teman-teman. Oke. Nah, miniatur kita sudah selesai, teman-teman. Ini dia penampakan terakhirnya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan saya dalam membuat video, teman-teman. Oke, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.